Ibu bapak tidak kenal maka kenal, gitu ya ibu bapak ya. Oke. Nah, saya akan mengenalkan Romo yang sangat kita hormati, Pastor Hieronymus Tridanto Aribowo Natanaka PR. Nah, beliau itu ditabiskan Imam 16 Agustus tahun 99 dengan moto tabisan, "Kini bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku." Kemudian ini adalah riwayat pernikahan beliau dan riwayat pekerjaan beliau. Beliau adalah di sini Dewan Karya Pastoral, kemudian yang pasti Ketua Komisi Liturgi KAJ sejak 2018 sampai sekarang. Dan saat ini beliau melayani sebagai Pastor Kepala Paroki Bojong Indah Gereja Santo Thomas Rasul sejak 2021 sampai sekarang. Kita sudah mengenal dia, untuk itu silakan Romo melanjutkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Reza, luar biasa nih Pak Reza ya, sudah memberikan hadiah-hadiah coklat bagi kita ya. Terima kasih juga Romo Bono yang sudah hadir bersama dengan kita. Ibu bapak, saudara-saudari, minggu lalu saya mengikuti Kongres Ekaristi. Ya, Kongres Ekaristi untuk orang muda dan difabel ya. Apakah di sini ada yang kemarin ikut Kongres Ekaristi? Tidak ada. Nggak ada ya? Oh, karena memang ada perwakilan ya, tapi memang untuk orang muda. Jadi di sini nggak ada orang muda ya. Orang muda dan difabel. Yang menarik dari Kongres Ekaristi itu adalah bahwa pembicaranya lucu-lucu semua ya. Ada Romo Eko ya, ada Romo Koko yang kalau ketawa hihihihi ya. Ya, dan dalam 2 hari 1 malam kita diajak untuk mencintai Ekaristi luar biasa ya. Dan semuanya di luar ekspektasi. Untuk Ekaristi itu pengakuan dosa sampai dini hari. Orang-orang muda mengaku dosa ya. Lalu juga adorasi dan akhirnya berpuncak pada Ekaristi. Maka kita pada hari ini diajak untuk bagaimana mengenal kebaikan Allah melalui sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi seperti kita ketahui adalah salah satu dari sakramen inisiasi. Ya, inisiasi itu ada 3, yaitu apa saja? Ada di sana baptis, krisma, Ekaristi. Sehingga kadang-kadang kalau ada baptisan dewasa, ya mereka juga menerima sakramen inisiasi ya, baik krisma maupun Ekaristi. Dasar alkitabiahnya kita juga temukan dalam perjamuan terakhir Yesus ya. Dan praktek ini terjadi sejak zaman para rasul. Kita bisa temukan di dalam Kisah bab 2 dan hingga hari ini gereja masih tetap setia pada pesan Yesus. Lalu hakikatnya apa? Sakramen Ekaristi itu begitu kaya maknanya. Hal itu tampak dari banyaknya nama yang bisa diberikan kepadanya. Misalnya tadi, Ekaristi adalah ucapan syukur. Perayaan syukur Yesus bersama dengan seluruh gereja atas karunia ciptaan, keselamatan, dan pengudusannya. Yesus bersyukur bersama murid-murid, Yesus bersyukur bersama gereja, maka kita pun bersyukur bersama dengan Yesus di dalam Ekaristi. Kurban misa. Ya, kadang kita suka mendengar, oh mau melakukan kurban misa ya. Ekaristi menghadirkan kembali kurban Yesus berdarah di salib secara tak berdarah di atas altar. Lalu kita menyatukan kurban kita dengan kurban Kristus agar kurban kita berkenan kepada Allah. Jadi altar itu lambang pembantaian. Altar itu lambang bagaimana Yesus dikorbankan. Maka kita menyebut Ekaristi itu kurban. Kurban misa. Kata misa berasal dari kata ite misa es. Ya, ite misa es artinya perayaan Ekaristi sudah selesai, pergilah ya, ite misais, engkau diutus, kalian diutus. Yang ketiga, Ekaristi juga disebut perjamuan Tuhan.
Karena inilah peringatan perjamuan terakhir Yesus sebelum menderita sengsara. Kebaikan Tuhan kita lihat dalam adegan ini. Bagaimana Yesus tetap menjalankan kehendak Bapanya dengan mengadakan perjamuan terakhir itu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Ya. Catatan, suatu perjamuan yang menuntut persekutuan di antara pesertanya, ya, dalam 1 Korintus 11, 17 sampai 34. Ya, di sini ada konteks Paulus juga mengecam praktek yang tidak sesuai dengan semangat Ekaristi. Ya, pada saat itu terjadi perbedaan besar antara orang kaya dan orang miskin. Ya. Sejak abad pertama kedua, ketika orang-orang Kristiani dikejar-kejar, ya, mereka melakukan Ekaristi di rumah-rumah orang-orang yang mempunyai ruangan besar, orang-orang kaya. Ya, disebut juga dengan eklesia di rumah-rumah, domus eklesia, domus eucharisticum. Jadi rumah-rumah ekaristi. Jadi kalau ada orang-orang kaya di Roma, ya, pada saat itu ekaristi dirayakan sembunyi-sembunyi, atau kalau tidak punya tempat di bawah katakombe, atau kalau dia orang kaya di ruangan-ruangan besar orang kaya itu. Namun justru itu juga bermasalah karena menimbulkan perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Dan itu konteks di dalam Rasul Paulus, ya, 1 Korintus 11, 17 sampai 34. Ekaristi juga kerap disebut komuni. Mau kemana? Mau komuni. Oh, maksudnya mau pergi misa, ya. Ekaristi disebut demikian karena juga menciptakan, memupuk persatuan pribadi dengan Kristus dan dengan seluruh gereja. Ya. Meskipun kadang-kadang ini juga ditangkap keliru, seolah-olah datang ke misa untuk hanya komuni, maka saya boleh datang telat. Kan pertanyaannya kadang-kadang juga keliru, kan? Romo, sampai di bagian mana dari Ekaristi kita boleh datang terlambat? Jawabannya apa? Apakah pada saat Injil masih boleh? Atau saat bacaan pertama? Atau saat Injil? Ya. Suatu hari itu saya pernah didatangi seorang anak muda. Romo, saya itu waktu misa, pergi misa tuh belum sarapan. Kebetulan ada kantin Ibu WK itu di depan jualan somai gitu, ya. Jadi ya saya nggak telat, saya ikut dari awal. Kemudian menjelang homili, karena homilinya lucu, ini romonya juga saya favorit gitu, ya. Saya ke kantin dulu, ya. Tadi kan belum sarapan somai. Setelah saya dapat 1 porsi sarapan somai, saya kembali ke gereja, saya meneruskan pas homili. Nah, dosa nggak romo saya? Nah, kalau itu nanyanya ke ibu bapak ibu jawabnya gimana? Oh, nggak apa-apa, kamu kan lapar, nggak apa-apa, terusin aja. Gitu? Atau oh, sebaiknya jangan datang terlambat. Ya, misa itu sebaiknya ya sudah siap semuanya, fisiknya, rohaninya, begitu, ya. Maka kalau ada orang muda seperti ini datang, ya marilah kita arahkan bersama-sama, ya. Apakah artinya ibu-ibu itu, WK itu keliru menjual somai di saat misa? Ya enggak juga, ya mereka emang nyarinya di sana. Kalau enggak ada misa enggak bisa jualan. Ya, yang keliru adalah bagaimana kita mengarahkan orang-orang muda itu, ya. Next. Lalu pada saat perutusan, ya, Ekaristi disebut juga perutusan karena pada akhir misa imam berkata, ite misa es, pergilah. Ya, kurban sudah selesai, engkau diutus. Misa, miter, misa, misum. Jadi boleh diringkas bahwa hakikat dari Ekaristi itu adalah ucapan syukur, ya, kepada Bapa, kenangan pada kurban Yesus yang berdarah yang sekali itu setiap kali kita rayakan dalam Ekaristi, dan kehadiran Kristus yang amat nyata, ya. Nah, Ibu Bapak, ini beberapa gambar dan sketsa bagaimana menggambarkan Ekaristi, ya. Ada unsur persekutuan, ya.
Kalau ini juga lukisan yang sangat berharga ya. Bagaimana Yesus mengadakan perjamuan dengan para muridnya. Ekaristi adalah juga penyatuan diri dengan Allah. Kebaikan Allah menjadi nyata ketika Yesus yang dikorbankan putra tunggal satu-satunya terjadi di dalam Ekaristi. Ya. Kita lihat lagi. Nah, ini ada yang tahu nih. Ini ada hubungannya dengan Ekaristi. Mengapa? Ini burung apa? Burung pelikan. Apa yang menjadi kekhasan dari burung ini? Ini induk pelikan, ini anak pelikan. Induk ini kalau sudah tua, ya, dia memberikan tubuhnya untuk anaknya supaya nanti anaknya tumbuh dan berkembang. Mengorbankan hidupnya demi anaknya. Nah, ini juga terjadi di dalam Ekaristi. Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia, ya. Oke. Nah, kalau ini kira-kira gambar apa Ibu Bapak? Itu yang jatuh dari kepala Tuhan Yesus ini apa? Ini keringat apa nih? Apa darah? Ya, darah. Kenapa? Karena ini adalah piala. Piala adalah di mana tempat itu menampung darah Kristus. Anggur yang sudah dikonsekrasi itu dalam proses transubstansiasi sungguh adalah darah Kristus, ya. Oke. Lalu kita lihat hasil-hasil sakramen Ekaristi. Pertama, terjadinya persatuan dengan Kristus secara paling sempurna. Relasi kita dengan Kristus terjadi secara sempurna ketika kita merayakan Ekaristi. Karena itu dalam aneka dokumen gereja selalu dikatakan Ekaristi adalah puncak hidup umat beriman. Di mana terjadi di sana bukan hanya puncak, tapi dia juga menjadi sumber dan puncak hidup beriman. Lalu juga bukan hanya persatuan dengan Kristus, Ekaristi adalah juga persatuan dengan seluruh gereja. Ya, seluruh gereja. Ini kalau Anda perhatikan misalnya ya, kemarin Bapak Francis Paus Bapak Suci sakit gitu ya. Lalu yang berdoa adalah seluruh dunia ya. Sekarang beliau berangsur-angsur sudah kembali, sudah baik. Dalam aneka apapun Ekaristi. Ekaristi mempersatukan seluruh gereja. Ada jaminan dan antisipasi dari perjamuan surgawi. Dan di sana juga yang keempat terjadi pengudusan. Jadi kalau ibu bapak masuk ke Ekaristi itu ibu bapak dikuduskan. Tapi keluar jangan bikin dosa. Keluar udah wah klakson, woi cepetan, woi mata lu tuh di mana? Wah bikin dosa lagi. Nggak jadi lagi kudus deh ya. Kudusnya cuma di dalam. Harusnya kekudusan itu tetap dibawa keluar. Tindakan melalui behavior kita ya. Apalagi itu yang disebut pelayan-pelayan gereja itu kan. Prodiakon itu kan, jadi prodiakon itu orang-orang hebat loh. Karena dia berani mati. Kenapa berani mati? Berani dihina-dina, tapi juga berani menjadi teladan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, jempol dilihat sama seluruh umat. Maka perilaku dan tindak tanduknya dilihat umat. Bukan hanya di gereja, sampai di lingkungan pun. Katanya prodiakon, wah di rumah ngamuk-ngamuk mulu sama bininya. Wah, katanya prodiakon, wah anaknya yang cewek kabur-kaburan terus. Wah. Jadi bahan omongan. Maka saya bilang jadi prodiakon itu hebat. Kenapa? Berani mati. Mati dihina-dina ya kan. Bikin baik dihina. Nggak bikin baik dicaci maki. Diam aja apalagi. Next. Maka kalau kita lihat bagaimana susunan dasar sakramen Ekaristi.
kita mendapat makanan rohani dari dua meja. Satu, meja sabda Tuhan, yaitu liturgi sabda. Dan yang kedua, tubuh dan darah Yesus dalam liturgi Ekaristi. Kedua ritus diawali dengan ritus pembuka, diakhiri dengan ritus penutup. Dan Yesus sendiri yang mengadakan sakramen Ekaristi. Ini bisa kita temukan di dalam Matius, Markus, Lukas maupun 1 Korintus. Yesus juga mengadakan perjamuan Paskah Yahudi bersama dengan para rasul. Untuk apa? Nah, di sana terjadi pergeseran makna. Paskah Yahudi diadakan untuk mengenang pembebasan bangsa Yahudi, bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Namun ketika Yesus merayakan Ekaristi, terjadi pergeseran makna. Ia membebaskan seluruh umat manusia dari belenggu dosa. Ya, pembebasannya sama, tetapi objek dan materinya adalah dosa manusia. Pada saat itu ada perjamuan makan yang terdiri atas sayuran pahit, roti tidak beragi atau roti penderitaan, saus yang dibuat dari buah-buahan, dan anggur minuman. Sampai sekarang orang Yahudi masih tetap makan ini ya. Namun Yesus memberi arti baru kepada unsur-unsur yang ada dalam Paskah Yahudi. Kita kutip dari Matius 26 misalnya. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Matius 26 ayat 26. Roti penderitaan dalam ritus Paskah Yahudi ditafsirkan Yesus sebagai tubuhnya sendiri. Inilah tubuhku. Ya. Dalam budaya Semit dan Yunani, tubuh bisa berarti seluruh diri manusia. Tubuh itu baik jiwa maupun raga. Maka kalau ada orang menyerahkan tubuhnya, menyerahkan dirinya, inilah pengorbanan yang habis-habisan. Ya, seperti burung pelikan tadi ya, memberikan dagingnya, tubuhnya, hidupnya untuk anaknya. Jadi Yesus menyatakan bahwa roti itu adalah tubuhnya atau dirinya yang akan dihancurkan di kayu salib demi menebus manusia dari dosanya. Nah, sekarang ya, kita lanjut ya. Oke, tanya jawabnya nanti ya, supaya kita dapat tebak gambar. Oh, belum. Silakan. Nah, oke. Ya, jadi Ibu Bapak, sekarang kita sudah menggunakan Ekaristi TPE baru ya, pasti sudah berlangsung 1-2 tahun ini. Ya, TPE baru 2020 sudah dipromulgasikan ya. Bagian imam tidak ada secara lengkap di buku TPE Umat 2005, namun ada secara lengkap dalam TPE Umat 2020. Doa imam dalam hati, privasi DSA 2, embolisme, doa damai, doa imam pada pemecahan hosti, doa imam pada persiapan komuni, serta berkat penutup oleh uskup dalam misa pontifikal yang di 2005 tidak ada ya. Pada lampiran ada satu privasi arwah dan satu privasi hari Minggu. Kalau yang lama privasi arwah dan hari Minggu cukup banyak ya. Buku TPE Umat sedemikian lengkap dimaksudkan agar dapat dipakai juga oleh imam di misa kelompok jika tidak ada TPE buku imam. Bagian TPE 2020 buku umat ya. Buku umat adalah buku yang kecil itu yang warnanya coklat ya. Itu ada pengantar, ada petunjuk praktis, kerangka TPE, tata perayaan Ekaristi, dan ada lampiran ya. Saya rasa itu saja. Ini juga perjamuan ya, perjamuan duren ya, Pak Resa. Oke, mungkin saya akan lebih banyak mengajak tanya jawab ya, karena Ekaristi yang tadi kalau Romo Bono katakan
apa makna Ekaristi bagi hidupku sehingga aku bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam Ekaristi itu. Ini menjadi penting ya. Seperti tadi keprihatinan bagaimana kok banyak anak muda yang ikut Ekaristi tapi hatinya kosong ya. Atau mungkin juga kita pelayan-pelayan liturgi setiap kali melayani Ekaristi apakah mendapatkan makna di dalam mengikuti Ekaristi atau bahkan melayaninya sebagai pelayan liturgi atau apapun gitu ya. Sehingga Ekaristi sungguh membawa makna, mengubah hidupku dan dengan demikian aku semakin mengenal kebaikan Tuhan ya. Saya serahkan kepada MC. Ya, kita berikan aplaus dulu buat Romo. Teman-teman, kita bersyukur ya hari ini kita sudah didatangkan pakar ya, boleh dibilang pakar dalam dunia perliturgian ya Mo ya. Nah sekarang kita akan buka sesi pertanyaan. Tiga dulu ya, tiga. Ya, Untuk tiga orang penanya pertama. Pak Yosef, siapa lagi? Ayo kesempatan. Ibu Lena, oke, satu lagi. Ya. Pak Reza yang ini belum ya? Pak Yosef, Yang memahami Ekaristi ini belum ya? Oh, belum. Saya cuma berarti saya apa ini ya? Iya. Saya udah kirim ke Pak Diki. Ini aja, ini ada mic buat kamera. Baik, terima kasih Romo Danto. Iya. Romo, saya mau tanya Romo mengenai puasa 1 jam sebelum misa, sebelum menyambut komuni Romo. Itu dilakukannya itu sebelum misa atau hitungannya misalnya misa jam 10 Mo. 1 jam sebelum misa itu jam 9 Romo. Tapi banyak umat yang mengatakan sebelum komuni. Misalnya komuninya jam 10.30, berarti mereka puasanya 9.30 Romo. Yang kita mau tanyakan dari Romo Danto sendiri, 1 jam itu dimulai sebelum misa atau sebelum komuni? Terima kasih Romo. Ya, Oke. terima kasih Pak. Mau jawab atau langsung ke tanya kedua? Oh, boleh yang dulu ya. Dua ya. Silahkan Bu Lena. 1 jam. Ya, maju aja ke depannya. Ya. Bionik woman larinya. Silahkan. Makasih Romo, saya Lena. Saya mau nanya ini Romo. Kemarin sempat ngobrol sama orang GKJ Gereja Kristen Jawa. Memang saya juga tahu kalau GKI juga itu mereka perjamuan kudus. Saya tahu, saya pernah ikut ada pernikahan orang GKI. Jadi dia tidak ada konsekrasi ya. Cuman katanya kalau di GKJ itu dia 3 bulan sekali dah kayak seperti konsekrasi. Cuman yang mau saya tanya, kita kan terimanya hanya hosti, tidak anggur. Kalau mereka roti dan anggur kata mereka. Nah itu kenapa dan bagaimana dan sebagainya. Itu aja sih Romo. Terima kasih. Oke. Terima kasih Lena. Silahkan kembali ke tempatnya. Ayo Bu, silahkan Bu. Ya udah di sini nggak apa-apa saya maju. Ya. Selamat pagi Romo. Yang ingin saya tanyakan 2 Romo. Ya. 1 itu sebagai prodiakon itu sepertinya juga ditata kan ya Romo, pakai rekoleksi, pakai retret gitu kan ya. Ya itu pertama. Yang kedua, waktu Rabu Abu kita kan misa anak-anak. Yang betul itu seperti apa ya Romo? Sebagai prodiakon membawa hosti itu begini atau begini atau begini. Itu saya lihat ada prodiakon seperti itu. Jadi ada yang pertama itu pakai ini, pakai begini, ada yang lenggang kangkung. Itu. Terima kasih Romo. Terima kasih Ibu Romo. Ya. Silahkan juga pakai ini Mo yang ada mic. Ya. Satu-satu dulu ya dari Pak Yosef ya tadi ya. Oke, puasa itu sebenarnya kita mau bertanya dulu, mengapa sebelum Konsili Vatikan kedua orang harus berpuasa sebelum menyambut komuni, bahkan dulu puasanya 24 jam sebelum Ekaristi. Karena kita mau menyucikan tubuh kita. Kan kalau orang mau operasi kan tubuhnya juga harus suci, toh? Maksudnya jauh dari kotoran-kotoran, maka dia harus berpuasa kan? Sama, kalau kita mau menyambut tubuh Tuhan seperti itu.
Namun di dalam Konsili Vatikan kedua tentu saja sudah ada sedikit pergeseran bahwa mempersiapkan diri tubuh dan jiwa itu tetap harus disiapkan. Ya, cuman dalam konteks yang lebih baru. Ya, maka pertanyaannya 1 jam itu dari mana? 1 jam tentu yang dimaksud adalah 1 jam sebelum menyambut tubuh Tuhan. Oh ya, 1 jam sebelum menyambut tubuh Tuhan. Cuman kan orang ngitungnya susah ya. Tadi Bapak bilang nanti komuninya sekitar jam 8.15 atau jam 10.45. Tapi gimana ngitungnya ya? Kan homilinya Romo aja nggak bisa pasti ya. Ada Romo yang homilinya singkat ya, 5 menit, 10 menit. Ada yang homilinya bisa setengah jam, terus kan nggak bisa pas. Lalu ya demi mudahnya, ya intinya kalau saya mau puasa sebelum Ekaristi 1 jam paling gampang sebelum misa, itu paling aman. Jadi kalau misalnya jam 10 ya jam 9 sebaiknya tidak makan. Jadi tubuh saya itu juga siap menyambut tubuh Tuhan Yesus. Bukan hanya rohani yang kita siapkan, batin, tapi juga tubuh kita, begitu ya. Mungkin jelas ya. Pertanyaan yang kedua tadi mengenai Gereja Kristen Jawa mengadakan perjamuan. Pertama, secara teologi tentu berbeda antara perjamuan roti terberkati yang dikenal di dalam gereja Kristen atau aliran Protestantisme dan Ekaristi. Kenapa? Karena roti yang dilakukan di sana tetaplah roti, tapi terberkati. Sedangkan yang di gereja Katolik itu bukan lagi roti, tetapi tubuh dan darah Kristus. Yang kedua, di sana tidak mengubah apapun, ya. Tapi di sini terjadi proses transubstansiasi yang mengubah. Bukan hanya mengubah anggur menjadi darah, roti menjadi tubuh, tapi juga mengubah hidup kita. Tadi dijelaskan terjadi pengudusan di dalam diri kita. Kita diubah menjadi kudus dalam perayaan Ekaristi. Ya. Yang ketiga, ya, di dalam perjamuan roti terberkati oleh gereja Kristen, mereka bukan sakramen, tapi hanya peringatan seperti ulang tahun, perayaan kebersamaan. Tetapi di sini adalah sakramen. Karena itu mengapa mereka hanya mengenal sakramen baptis, kita punya 7 sakramen. Gitu ya. Apakah kita boleh datang? Ya, kita boleh datang ke dalam perayaan mereka. Ya, tetapi kita tidak mengimani tentu saja, ya. Yang kita imani adalah perayaan Ekaristi, ya. Belum lama ini juga saya mendapat sharing dari seorang Romo yang ikut perayaan Rabu Abu bersama dengan para pendeta di gereja sebelah, gitu ya. Mereka mulai mengenal Rabu Abu ya. Ketika kita sharing, Romo ini kalau kami diajak, ya silahkan saja, kita bersyukur. Kenapa? Karena kelompok mereka, saudara-saudara kita dari mainstream Protestantisme, itu sebetulnya mereka hanya punya pandangan sola scriptura. Keselamatan hanya pada kitab suci. Dan mereka menolak aneka tradisi dan magisterium. Pemberian abu adalah bagian dari iman Katolik karena di sana ada tradisi yang diteruskan sebagai pertobatan, ya. Dimulainya masa pertobatan, masa prapaskah, masa retret agung kita. Jadi kalau mereka mau menggunakan itu, ya kita dengan senang hati. Tetapi mungkin temanya atau itunya berbeda, ya. Mengapa? Karena bagi orang Katolik, abu itu bukan sekedar simbol, tetapi juga tanda pertobatan kita. Mulai hari ini, Rabu Abu ini, kita masuk dalam suasana tobat. Di dalam gereja mereka itu ya sekedar
simbol saja ya, karena mereka tidak mengenal pantang, mereka tidak mengenal puasa. Ya, jadi kadang-kadang kurang meaningful juga gitu ya, dan tidak semuanya pakai. Maka nggak perlu khawatir bahwa kita ikut perjamuan mereka, tetapi kita harus sadari bahwa iman kita tidak seperti mereka. Iman kita adalah iman pada perayaan Ekaristi, bukan perjamuan roti terberkati. Ya, mungkin itu untuk yang ibu siapa tadi? Ya, ibu. Nah, yang ketiga terkait dengan tadi ya, prodiakonnya mau bawa begini atau bawa begini atau lenggang kangkung ya. Prinsip utama di dalam pelayanan para pelayan liturgi, kalau itu di dalam PUMR dikatakan harus dengan sikap hormat membawa tubuh dan darah Kristus. Sikap hormat itu dinyatakan dengan gerakan kita yang hormat ya. Kalau ini tubuh Kristus, kita jalannya lenggang kangkung, ini sih orang melihatnya tidak hormat. Ya. Kalau begini, ya ini masih hormat. Ya. Kalau begini, ya mungkin karena hostinya kepenuhan, takut nanti ada yang kena angin atau jatuh, ini juga bentuk sikap hormat. Ya. Yang dihindari yang tadi Ibu bilang ini ya. Penghormatan tamu negara aja ya, yang menerima adalah militer dan itu gerakannya wah sangat gerakan hormat itu ya, militer hormat gitu ya. Kita mungkin tidak seperti militer, tetapi paling tidak menunjukkan rasa hormat gitu ya. Kalau yang pertanyaan pertama tadi apa ya Bu? Oh itu berarti udah kejawab ya. Yang ini cuma tadi ada satu pertanyaan doang ya. Macam-macam. Oke, baik. Terima kasih. Materi Romo yang kedua mau ditampilkan atau mau tanya jawab aja? Kita sampai jam berapa? Jam 11. Sampai jam 11. Ya oke. Tampilkan saja. Ditampilkan. Singkat. Oke, teman-teman, kita sementara pertanyaan kita stop dulu, lanjut nanti karena masih ada materi Romo yang kedua. Oke, ubur-ubur ikan lele, siap mendengarkan le. Semangat. Baik, untuk yang bagian kedua, ini tadi juga ada hubungannya dengan Ekaristi terkait bagaimana kita memahami misteri Ekaristi. Ya, next. Tadi ada itunya ya, maaf. Oke. Ibu Bapak pernah mendengar kisah hosti yang menjadi daging di kota kecil di Lanciano, ya. Kisah Lanciano itu terjadi misteri Ekaristi yang menjadi mukjizat. Di kota Lanciano, seorang biarawan Basilian ditugaskan untuk misa. Selama misa ia mengucapkan kata-kata konsekrasi, ini adalah tubuhku, ini adalah darahku. Imam itu melihat roti berubah menjadi daging hidup dan anggur berubah menjadi darah, dan itu tersimpan dengan sangat baik hingga sekarang ya. Beberapa peziarah kadang-kadang datang ke sana untuk melihat ya mukjizat yang terjadi di Lanciano. Bagaimana sih misteri Ekaristi dipahami dalam spiritualitas? Apa itu spiritualitas dan apa itu misteri? Spiritualitas adalah sikap dasar batin atau iman yang merupakan latar belakang dan landasan wawasan nilai atau keutamaan hidup yang menentukan pikiran, menentukan sikap, dan juga menentukan perbuatan seseorang. Ya, jadi paham menentukan juga cara pikir dan tindakan kita. Spiritualitas menentukan cara pikir, cara tindakan, dan perasaan kita. Misteri Ekaristi juga menggerakkan sekaligus menjadi sumber inspirasi dan animasi dalam penghayatan hidup. Pada saat Kongres Ekaristi ada survei ya, ketika itu anak-anak muda ditanya, bagimu apa itu makna Ekaristi?
Ada yang melihat sebagai beban. Ada yang melihat sebagai kewajiban karena disuruh mamanya, disuruh papanya, harus ke gereja bareng-bareng. Tapi sampai di sana mereka jujur lebih sering dengan iPhone-nya. Jadi datang ke gereja tapi badannya, tubuhnya di sana tapi jiwa dan pikirannya di iPhone. Ya. Di gadget ya. Lalu ada juga yang melihat bahwa kosong. Tadi Romo Bono udah singgung dan itu memang benar terjadi banyak di antara orang muda. Nah, orang muda yang dimaksud berusia 15 sampai 33 tahun dan belum menikah. Ibu bapak saudara sekalian, mari kita lihat lanjut. Teologi misteri adalah teologi yang menggali bagaimana Allah hadir dan menjadi sumber inspirasi dalam penghayatan hidup. Kalau Ekaristi belum menjadi sumber hidup kita, belum bermakna. Kalau Ekaristi tidak menjadi sumber inspirasi kita, meaningless. Sama kayak orang muda tadi ya, dia pergi, bukannya enggak, dia pergi ke gereja. Orang tuanya di sampingnya, adiknya, tapi jiwanya tidak terarah ke sana. Hatinya tidak terarah ke sana. Dan dengan demikian fokus hidupnya tidak ke arah ke sana. Belum mencintai Ekaristi. Ekaristi sejauh kewajiban. Ekaristi sejauh beban. Ekaristi sejauh ikut dan nurut pada orang tua saja. Nah, ini bahaya. Bahaya ibu bapak. Karena belum sampai ke sana. Spiritualitas. Ya. Ini tadi sudah ya. Ekaristi tadi kita sudah jawab ya. Ekaristi. Kita lanjut aja. Bagaimana cara memahami spiritualitas Ekaristi? Ya. Spiritualitas yang murni membutuhkan pendidikan hati yang menetap, membutuhkan proses transformasi batin yang memadai. Jadi ada pembinaannya, ada pendampingan ya. Di paroki saya, di paroki Satora, saya tugas di paroki Satora. Kadang-kadang saya bertanya pada pendamping biabir, kan mereka ada sekolah minggu ya. Misalnya di kami kan jam 8:30 dan jam 11 itu yang paling rame. Terus mereka bawa anak-anaknya dititipin ke sekolah minggu. Lalu orang tuanya dengan damai bertemu Tuhan, tidak diganggu anak-anaknya. Anak-anaknya dengan senang bermain di tempat penitipan Bina Iman Anak. Enak toh? Enak. Lalu anaknya datang pada saat misa untuk menerima berkat. Mas bapak kami di belakang udah disiapin ya. Anak-anaknya datang. Enak? Enak. Tapi apakah anak-anak itu mengenal Ekaristi secara utuh? Hah? Tidak ibu bapak. Mereka hanya mengenal berkat dari Romo, selesai pulang. Kenapa? Ya karena tidak diajak ikut bernyanyi, ya. Tidak diajak untuk memberikan uang kolekte di kantong-kantong, tidak diajak untuk membuat tanda salib, tidak diajak untuk mendengarkan Injil. Ekaristinya sepotong, yaitu saat hanya mendapatkan berkat dari Romo, dari Tuhan. Maka saya bilang, ini tugas tanggung jawab orang tua loh, mendampingi anak-anak untuk mencintai Ekaristi. Nah, ini kita sedang dalam perbaikan sebetulnya. Mungkin sebaiknya dibuat 2 minggu sekali anak-anak harus ikut orang tuanya gitu toh. 2 minggu atau berselang-seling 2 minggu ikut Bina Iman Anak, 2 minggu orang tuanya yang harus mendampingi anak. Jadi bukan OMK pendamping biabir itu. Sehingga bisa bergantian. Tapi ini masih proses sih ya. Karena udah kelamaan ya sekolah minggunya terus di sana. Sehingga kadang-kadang anak itu nggak diajar untuk gimana sih masuk gereja harus dengan sopan. Gimana sih berdoa. Bagaimana sih bernyanyi bersama dengan umat yang lain dan sebagainya. Pendidikan iman anak. Tapi kalau ada Romo yang suka marah-marah kalau ada anak-anak ribut. Ya kalau anak-anak sih emang harus ribut ya. Kalau bukan ribut, ya itu suster, biarawan, biarawati kan, biar busuk.
Ya. Kalau Romo Bono pasti tidak ya. Romo Bono sangat mengasihi anak-anak ya. Kalau enggak nanti saya enggak dipanggil lagi ke sini. Ya, intinya adalah anak itu juga boleh rame, tetapi tugas orang tua untuk apa? Menemani ya. Kadang-kadang anaknya dibawa ke gereja demi nggak ribut, anaknya juga dikasih iPad. Dah, kamu pakai iPad sana main games, mama mau doa ketemu Tuhan Yesus. Udah. Tapi nggak ada juga pembinaan di sana. Jadi pendampingan orang tua kepada anak itu penting ya di dalam perayaan Ekaristi. Pendidikan hati, proses transformasi batin yang memadai. Ya. Ini saya kutip dari Roma 12:1-2. Lalu apa yang diinginkan Tuhan melalui gerejanya dari umatnya dalam berekaristi? Lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Diambil, diberkati, dipecah, dibagikan. Menimba daya kekuatan dari Allah. Ini yang mau kita lihat satu persatu. 1. Spiritualitas lex orandi, credendi, dan vivendi. Lex orandi, lex itu hukum, orandi itu berdoa. Lex credendi, lex itu hukum, credendi, credo itu syahadat, ya, iman. Lex vivendi, lex itu hukum, viva, vivere, hidup. Jadi tata hidup, ya, hukum hidup. Tata doa gereja menentukan tata iman umat. Tata iman umat menentukan tata hidup umat. Maka peristiwa Ekaristi juga memiliki tata pengetahuan sabda, urutan, doa, dan tata gerak yang menjadi wahana berlatih dalam hal meningkatkan kedisiplinan, kemampuan memperhatikan, semangat mengasihi, semangat berbagi, melayani, semangat rela berkorban, semangat mengampuni, mengembangkan diri dan kerendahan hati selain fungsi utamanya menguduskan manusia, membangun tubuh Kristus, dan memuliakan Allah. Ini luar biasa loh, dalam Ekaristi kita dapat begitu banyak nilai. Ya. Oke. Ibu bapak lihat ini apa? Cermin. Cermin itu fungsinya untuk apa? Melihat diri kita. Nah, kalau ini begini nih, yang salah apanya nih? Yang salah cerminnya apa objeknya? Apa orangnya nih? Gambarnya yang keliru. Kalau menurut cermin ini, harusnya yang ada di cermin ini pion, bukan raja. Tapi kenapa cerminnya ini isinya raja? Harusnya pion toh? Jadi yang salah siapa? Yang salah adalah proses bercerminnya. Harusnya objeknya memang pion, tapi dia tetap menganggap diri bukan pion. Aku ini raja, sehingga yang muncul di situ raja. Demikian juga dengan cara kita lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Ya. Ekaristi yang mencerminkan kebaikan Allah itu harus juga tercermin di dalam diri kita yang mengikutinya. Ya. Dalam lingkup internal gereja, apa yang bisa dilakukan untuk menerapkan semangat ekaristis dalam hidup sehari-hari? Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini apa? Lilin. Ya, lilin itu mudah sekali tertiup angin. Dan lilin itu menjadi berarti ketika ada kegelapan. Tapi kalau ibu bapak nyalakan lilin, di sana ada lilin, ya. Ada artinya enggak? Enggak ada artinya. Lilin baru menjadi ada maknanya ketika ada kegelapan, ya. Lagunya Chrisye itu terkenal ya, lilin-lilin kecil itu ya. Dan suka dijadikan lagu perpisahan di kelas ya. Kalau orang lulus SMP, SMA gitu ya. Tapi karena memang spiritualitas menjadi terang itu juga kita temukan di dalam Ekaristi. Ketika Anda dikuduskan, masuk di dalam Ekaristi, Anda keluar dari misa setelah selesai, Anda harus menjadi lilin. Apa yang Anda dapatkan dalam liturgi sabda,
Apa yang Anda temukan bersatu dengan tubuh Tuhan, itu harus tampak di dalam diri Anda. Ya, menjadi orang yang semakin baik, semakin sabar, menjadi orang yang tidak mudah marah-marah. Wah, pulang misa bukannya tambah hebat, ini tambah marah-marah. Berarti dia belum menjadi lilin. Demikian juga dalam ekaristi kita. Maka, apa yang bisa kita lakukan untuk menerapkan semangat ekaristi dalam hidup sehari-hari? Ya, oke. Kesimpulannya, melalui ekaristi, Tuhan yang baik itu melalui gerejanya mengajak seluruh umat beriman. Ya, kata mengajak ini penting, seperti cermin itu tadi mengajak kita bercermin. Ya, maka beriman itu juga harus 3 hal ini: beriman dengan cerdas, beriman dengan tangguh, dan misioner. Karena dalam iman yang cerdas terjadi pertobatan, kita semakin memuliakan Allah, persembahan diri, kontemplasi, menemukan Allah dalam segala, tangguh dalam kemerdekaan batin, tangguh dalam pembedaan roh, dan misioner, ya, murah hati, ya, pelayanan penuh kasih. Spiritualitas kedua, diambil, diberkati, dipecah, dibagikan. Ini inspirasinya dari bukunya Henry Nouwen, ya, seorang imam Jesuit, ya. Seperti roti yang diambil, sebelum dipecahkan dia diambil. Diambil menjadi pribadi yang dikasihi. Pertama-tama kita harus yakin bahwa kita dipilih oleh Allah, diambil Allah dari kalangan anak-anak dunia. Kita juga diberkati seperti roti yang diberkati. Kita membutuhkan berkat terus-menerus yang membuat kita mampu mendengarkan dengan cara yang selalu baru bahwa kita adalah milik Allah yang mengasihi. Roti itu bukan hanya diambil, bukan hanya diberkati, tapi juga kemudian dipecah, ya, pada saat anak domba Allah. Seringkali begitu menakutkan untuk berhadapan dengan keadaan diri kita yang terpecah-pecah karena kita menempatkannya dalam kesusahan, penderitaan, dan bahkan kutuk. Ya, yang namanya broken dalam bahasa Inggris itu selalu negatif. Broken heart itu kan negatif, ya, patah cinta, ya. Broken family itu kan negatif. Enggak ada yang namanya broken itu positif. Tapi kegembiraan hidup juga bisa bersumber dari cara kita mengembangkan dengan baik hidup bersama, dan penderitaan yang bersumber pada kegagalan kita untuk mengembangkan dengan baik cara hidup bersama. Setelah itu roti dipecah dan dibagikan. Dalam hidup kita yang sangat diwarnai persaingan, kita juga kehilangan rasa gembira dalam memberi. Ya, hari ini harian Kompas, ya, memberikan sebuah hasil penelitian yang mengatakan bahwa anak-anak muda sekarang ini tidak bahagia dibandingkan dengan zaman ibu bapak ini ketika mudanya. Penelitian itu ditemukan di negara-negara, bukan di Indonesia sih, di negara Eropa, Amerika, dan Australia. Apa yang membuat orang muda di negara-negara maju itu tidak bahagia? Ya? Kita dipanggil menjadi satu roti bagi yang lain, yaitu roti bagi dunia. Betapa hidup kita akan berbeda kalau kita sungguh yakin bahwa hidup akan berlipat ganda kalau hidup itu dibagikan. Betapa hidup kita akan berbeda kalau kita percaya bahwa setiap laku setia, setiap perbuatan kasih, setiap pengampunan, kegembiraan, dan kedamaian hati sekecil apapun akan bertambah dan terus bertambah selama ada orang yang menerimanya dan bahkan masih ada yang tersisa. Seperti roti yang tersisa 12.000 bakul. Ya, berapa? 5.000. Hah? 12 bakul, bukan 12.000 roti, ya. Ya, 12 bakul. Oke. Spiritualitas ketiga, menimba daya kekuatan dari Allah. Liturgi itu puncak yang dituju oleh kegiatan gereja dan serta-merta sumber segala daya kekuatannya. Manusia dipanggil untuk beriman dan bertobat. Dengan demikian melalui liturgi, manusia kembali dipulihkan menjadi keadaan sebelum jatuh ke dalam dosa. Nah, ini sangat jelas, ya. Ini sakramen, sakramentali devosi, ya. Ini kita lewati saja, tapi yang jelas saya mau mengajak ibu bapak melihat ini.
Saya ingin menyambut hidup, bukan menghindari penderitaan. Ya, ini seorang tokoh yang kini hendak diangkat menjadi beata. Ya, hidupnya diberikan kepada hidup anaknya. Tapi kita juga melihat ini ada tokoh yang lain. Ini orang muda, namanya Carlo Acutis. Sekarang ini sedang dalam proses menjadi santo, ya. Apa yang menarik menurut Carlo Acutis? The more Eucharist we receive, the more we will become like Jesus. So that on this earth we will have a foretaste of heaven. Semakin kita menerima, semakin kita akan menjadi seperti Kristus, menerima Ekaristi, ya. Sehingga dengan demikian kita akan dapat mencicipi, ya, mencicipi kehidupan surgawi. Ini luar biasa. Ini yang ngomong anak remaja nih. Kalau anak bina iman remaja kita bisa seperti ini, luar biasa hebat. Ya, ini santo di zaman milenial, ya. Kenapa dia meninggal di usia yang masih remaja juga, yang hobinya juga senang seperti anak-anak ibu bapak, ya. Gawai, komputer, gadget, tapi dia juga mencintai Ekaristi. Jadi ini sangat menggambarkan representasi anak muda kita sekarang, ya. Ada yang lain juga namanya Scott Hahn, dia mengatakan tanpa perjamuan Ekaristi di Kamis Putih, salib di Jumat Agung hanya akan menjadi sebuah cerita pembantaian biadab Romawi. Jadi Ekaristi itu betapa luar biasa karena dia menghidupkan kasih Allah yang luar biasa. Ya. Ketika kita menerima Ekaristi, kita tidak hanya menerima tubuh Yesus yang mati, tetapi tubuhnya yang telah bangkit dan dimuliakan. Itu sebabnya Ekaristi memberikan daya ilahi yang membantu kita menghadapi hidup yang tidak baik-baik saja. Ya, ini proses bagaimana hosti menjadi daging tubuh Tuhan, ya. Nah, berjalanlah dalam komunitas ekaristis. Komunitas ekaristis berarti komunitas yang diinspirasikan dalam spiritualitas ekaristi. Ya. Kalau misalnya lingkungan-lingkungan hidup dalam semangat ekaristis, wah, itu lingkungan itu hebat tuh, ya. Bukan hanya ada misa lingkungan, ya, tapi warga lingkungannya saling peduli dan perhatikan. Ada warga yang meninggal tidak nunggu undangan untuk datang misa requiem, ya. Oh, ada yang meninggal langsung datang. Kan kadang-kadang umat kita nunggu undangan baru datang, ya, undangan lewat WA group. Datang dong, ini ada yang meninggal. Kalau dulu kan kita nggak seperti itu, ya. Ada orang meninggal, ya udah spontan, nggak usah nunggu. Berarti dia belum punya spirit ekaristis, ya. Lingkungan yang dihidupi oleh spiritualitas ekaristi akan mudah saling berbagi. Nah, ini belajar dari Santo Thomas. Kita nggak percaya pada Tuhan, nggak apa-apa. Thomas pun yang muridnya Tuhan ikut 3 tahun pun juga ragu, karena ketika Yesus menampakkan diri ke murid-muridnya, Thomas nggak ada di tempat. Tetapi Thomas tidak berhenti dengan meragukan Yesus. Tidak berhenti mempertanyakan Yesus. Dia bergumul. Dia berproses. Kalau aku tidak merujukkan jariku ke dalam bekas lukanya sekali-kali, aku tidak akan pernah mau percaya bahwa engkau hidup. Nah, Yesus datang lagi nih. Yesus bangkit, ya. Yesus kebangkitan datang lagi nih dengan aneka lukanya itu. Enggak tahu apakah kakinya nyentuh tanah apa enggak, ya. Harusnya sih enggak, ya. Lalu Yesus bilang kepada Thomas, ini lukaku. Masukkan jarimu, Thomas. Dan Thomas menyesal. Ya Tuhanku. Ibu bapak, mungkin anak-anak muda kita juga banyak yang mempertanyakan. Ya, anak muda kita itu diajak ekaristi mungkin sulit. Karena ya mungkin kita punya salah asuh di dalam membawa mereka mencintai ekaristi. Nggak apa-apa.
Tetapi yang penting ajak anak kita bergumul dengan Ekaristi. Meragukan dan kemudian bergumul, itulah rahmat yang dipunyai oleh Santo Thomas Rasul. Ya, spirit ini selalu saya bawa ketika saya ada di paroki Santo Thomas Rasul. Saya selalu bilang sama orang, Romo saya nggak percaya sama Tuhan. Oh bagus, berarti kamu beriman. Loh kok bisa Romo? Ya asal kamu tidak berhenti di situ ya. Kamu harus melihat mengapa kamu tidak beriman, mengapa kamu tidak percaya pada Kristus. Oh dia ikut CAP, dia ikut ini, ikut KPKS. Ya setelah 2 tahun ketemu saya lagi udah beda. Romo sekarang saya percaya loh sama Yesus. Oh, kenapa dulu nggak percaya? Oh dia cerita. Ya, dulu dia pernah sakit hati sama orang Katolik. Orang Katolik sombong-sombong. Orang Katolik tidak mau menyapa, beda sama gereja sebelah. Wah, dia cerita banyak sampai akhirnya dia ketemu di CAP, dia ikut KPKS, dia ikut ini, ikut itu. Dan sekarang dia menjadi salah seorang pelayan yang cukup aktif di paroki. Luar biasa kan? Artinya apa? Dia seperti Thomas Rasul ini. Kenapa? Dia tidak berhenti untuk tidak percaya pada Tuhan, tapi dia bergumul. Dia berproses sehingga akhirnya ya Tuhanku. Ya. Oke, next. Sekian dan terima kasih. Kita lanjutkan tanya jawab ya. Ronde kedua. Kita berikan pos tanda lagi sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan sesi bagaimana? Oke, ada orang penanya Pak Doni, Ibu Oh iya, hatur nuhun Romo. Silakan Pak Iya, Doni. Romo. Lari Pak. Lari. Ibunya kan biar dibawa sekarang $6. Ya kan jadi banget. Siang Romo. Selamat siang. Ya, saya tahu Romo ini ahlinya musik liturgi juga, jadi saya juga bertanya mengenai musik liturgi ya. Karena saya berhubungan dengan saya korwil dan saya juga punya suatu kewajiban menghidupkan kor-kor lingkungan dan kor wilayah. Tetapi ada kendala dan juga bagaimana menghidupkan OMK untuk cinta pada Ekaristi. Kendalanya apa Romo? Kalau pengamatan saya susah ngajak OMK untuk gabung dalam musik liturgi. Itu satu, musik kita kuno. Dianggapnya sebagai musik yang konservatif. Terus kalau kita bandingkan dengan musik-musik ala gospel, mereka suka. Tetapi pas kita latih dengan ala choir, ala kor, mereka mundur teratur. Mereka, wah, bukan dunia saya seperti ini Om, bukan saya maunya seperti ini. Itu pertama. Kedua, itu lagu-lagunya. Jujur aja kan, pelatih saya aja takut sama Romo loh. Pelatih saya ini, jangan pilih lagu ini nanti gue dimarahin sama Romo Danto. Loh. Nah ini apakah memang harus kita saklek pada TPE sesuai dengan musik liturgi kita, ataukah memang ada hal-hal di mana ya oke, lagu-lagu ala gospel boleh dinyanyikan? Tidak. Kalau bagi saya pecinta dari dulu adalah pecinta konservatif. Ya lagu-lagu kita tuh indah kalau kita dalam permenungan, dalam Ekaristi yang benar. Tetapi kalau anak muda sekarang memang jujur tidak. Yang kedua Romo, tentang tadi kan Romo bagaimana anak-anak dari kecil itu dikenalkan pada Ekaristi. Jujur aja lingkungan kami di SMI susah. Kenapa? Anak kecil dianggap anak kecil, jadi belum mempunyai kemampuan. Misalkan dari acara-acara lingkungan mereka disisihkan, tidak boleh mimpin, tidak boleh ini. Padahal dari situ, kalau saya kan selalu membangun waktu dulu lingkungan, saya membangun mulai dari kecil, pimpin doa rosario ala mereka. Tetapi kalau banyak akhirannya enggak mereka
kayak gini belum pantas. Terus kemudian kalau datang puji Tuhan kalau sekarang nggak ada lagi TPA alam sekolah minggu karena kami diarahkan langsung ke wilayah. Tetapi yang sangat menyakitkan adalah umat sendiri yang menolak anak kecil. Kenapa? Jujur, contoh kasus di Trinitas itu ada ruang sendiri buat anak kecil dikacain. Bagi saya sangat menyedihkan. Kenapa? Ya, dewan parokinya sendiri juga sudah mengkotakkan anak kecil untuk terlibat dalam perayaan Ekaristi. Mereka ribut, mereka tidak bisa diatur. Saya sependapat dengan Romo Danto. Itulah anak. Kalau tidak nakal, kalau tidak kreatif, itu bukan anak namanya. Kalau tidak ribut, bukan anak. Orang tua jadi males ngajak Romo. Kenapa? Dikit-dikit umat langsung ngeliatin dengan sinis. Terus kemudian buru-buru bawa keluar. Dan apa artinya? Akhirnya bagi saya, apa artinya kalau mereka dibawa terus kemudian sering keluar gereja? Apa artinya? Gitu loh. Jadi apakah memang seperti itu? Jadi ini ada pandangan-pandangan yang harus kita benahi bersama bahwa ribut itu bukan pasar, tetapi ribut itu adalah suatu pembelajaran. Bagi saya waktu saya juga membawa anak saya dari kecil, itu ya biarinkan saja. Terus saya gendong, saya tetap di ini mau ribut ya nggak apa-apa. Ini suatu hal yang lumrah. Terus saya juga ingin mempertanyakan tata gerak pelayan Ekaristi dalam misa, karena kok jujur satu paroki dengan paroki lain itu berbeda tata gerak. Ada yang menurut saya lebay, ada yang menurut saya ya memang sepantasnya seperti itu. Jadi sakral dan tidak tahu banyak tata gerak. Demikian Romo. Terima kasih. Terima kasih Pak Doni. Jadi poinnya tadi musik musik, kemudian anak-anak, dan yang tadi tata gerak. Ya. Oke, yang berikutnya Ibu silahkan pertanyaan singkat, padat dan jelas ya Bu ya, langsung. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Saya cuma menanyakan bagaimana sikap kita waktu konsekrasi diangkat. Saya sering melihat umat itu tunduk. Kalau misalnya yang sudah mengerti, kita melihat altar sampai selesai. Ya. Itu saja Romo. Bagaimana sikap kita untuk menghormati Ekaristi itu? Ya, terima kasih Bu. Silahkan Bu Evi. Ya, terima kasih, singkat, padat dan jelas. Terima kasih. Selamat pagi Romo. Romo, saya pertanyaannya berhubungan dengan Pak Yosef tadi, nomor 1, itu mengenai puasa sebelum menerima komuni. Sepertinya peraturan ini mungkin peraturan tidak tertulis, atau saya sendiri juga tidak tahu ya, karena waktu belajar agama dulu saya dibaptis SMP. Tidak pernah sih tahu itu, dan sekarang sih udah tahu karena dikasih tahu gitu ya. Desas-desus lah, pokoknya saya udah tahu. Memang dari dulu juga sebelum misa nggak makan dulu gitu. Nah sekarang pertanyaan saya, ada yang menggelitik saya itu di sebelah saya. Setiap kali saya misa itu dia minum terus, terus udah gitu setelah komuni pun dia minum gitu. Padahal orang ini rajin sekali, setiap datang terus dia berdoa, kemudian dia selalu melihat ke arah ruang pengakuan untuk ngaku dosa. Jadi beberapa kali saya hitung tuh misalnya 2 minggu sekali dia ngaku dosa gitu. Tapi yang saya heran, sebelum komuni dia selalu minum. Pokoknya selama misa dia selalu minum, setelah komuni pun dia minum gitu. Nah pertanyaan saya, bagaimana ya saya caranya memberitahu dia gitu bahwa sebenarnya sih nggak boleh gitu, atau mungkin ini jadi catatan untuk para katekis untuk memberitahu sebelum dibaptis bahwa ini adalah peraturan atau bagaimana gitu, saya tidak tahu. Begitu saja Romo Danto. Bagaimana caranya saya memberitahu? Terima kasih Bu Evi. Romo Danto mau jawab 3 ini.
Baik ya, pertanyaannya ada 5 ya, sudah dirumuskan gitu oleh panitia. Terima kasih. Pertama, sulit mengajak OMK dalam musik liturgi. Apakah kita harus setia mengikuti TPE? Ya. OMK ini harus kita pahami satu sebagai kategori yang sangat dinamis. Ya. Dinamis itu apa? Karena dia luar biasa gerakannya, luar biasa kreatifnya, luar biasa energinya ya. Ketika kongres Ekaristi itu aja pengakuan dosa nih ya, kan kita udah direncanakan cuman sampai jam 10 ya. Dari 600 orang muda yang hadir. Udah jam 10 saya juga kan harus jaga badan karena besok misa pagi lagi, jam 5:30 harus, jam 5 harus sudah bangun. Kalau enggak kepala pusing, darah tinggi dan sebagainya ya. Tetapi apa yang terjadi? Pengakuan dosa terjadi sampai jam 11. Oh, nambah lagi ya. Udah Romo jam 11. Terus Romo itu masih ada lagi Romo. Itu masih ada sekitar 38 orang lagi mau ngaku dosa. Udah jam 11. Romonya ada berapa? Romo semua ada. Pada ngaku pada melayani enggak? Ya Romonya masih muda-muda ya kan. Romo Jo masih muda, Romo. Yaudah, karena mereka ikut, saya ikut deh, udah. Begitu selesai, 12:30 nih. Masih ada. Romo, masih ada beberapa orang lagi tapi nggak banyak. Akhirnya selesai sekitar jam 1. Bayangin dari 10 ke 11. Tapi kalau nggak dilayanin, mereka juga nggak bakal ngaku dosa kali ya di paroki. Ya kan, saya pernah tanya pada beberapa yang ngaku dosa, kok kamu udah dosa itu udah lama, berat-berat lagi ya. Nggak usah dikatakan di sini, tapi buat saya itu berat untuk orang. Tapi yang jelas mereka juga mengatakan bahwa Romo saya nggak mau ngaku dosa di paroki. Nggak enak Romo, saya kan juga aktif di paroki juga. Nanti kena Romo paroki ya kan nggak enak Romo. Kenal sama Romo paroki tahu dosa-dosa saya begini. Mendingan sama Romo yang nggak saya kenal aja sekalian gitu. Jangan-jangan kita juga seperti itu ya, tapi itu yang terjadi anak muda kita gitu. Nah, kita harus terima, maka kita harus mengikuti dinamika itu. Kalau tidak, gereja akan ditinggalkan. Pertanyaannya kita mau pilih mana? Ditinggalkan anak muda kita, dan itu sudah terjadi di negara-negara Eropa. Kalau ibu bapak sesekali mungkin ada rezeki berziarah di Eropa, begitu ya. Itu gerejanya bagus-bagus loh ibu bapak. Tapi pertanyaannya, yang misa siapa? Nah, yang misa ada anak muda, tapi mahasiswa internasional itu pun orang Filipino, mahasiswa Indonesia. Orang kesananya sendiri udah berambut putih semua. Orang mudanya hampir tidak ada. Dan sebagian besar banyak gereja-gereja di sana yang juga dijual. Untuk apa? Untuk pariwisata, entah itu menjadi kafe, entah itu menjadi akomodasi ya, losmen atau hotel. Karena apa? Ada peraturan bangunan tua itu dilindungi oleh negara sehingga hanya boleh mengubah fungsi. Berubah fungsi gereja jadi tempat hotel, tapi nggak boleh merombak bangunan begitu. Jadi yang ada kalau ibu bapak pergi ke hotel-hotel di sana yang di tengah kota dan tua ya kadang-kadang kok ada jalan salibnya ya. Ya itu bekas gereja berarti. Ya. Ke kafe-kafe kok ada Bunda Marianya ya. Itu pasti bekas gereja. Yang sudah tidak lagi menjadi gereja tapi diubah fungsinya menjadi lebih ekonomis. Sedih nggak ibu bapak? Sedih karena kita di sini bangun gereja setengah mati. Tetapi itu kenyataannya bahwa di sana orang Katolik sudah semakin menurun jumlahnya. Dulu Eropa adalah benua Kristiani. Sebelah utara Protestan, sebelah selatan sekarang menjadi benua sekular, cenderung ateis. Namun sekarang dengan masuknya tenaga kerja murah dari negara-negara krisis itu kebanyakan negara-negara di Timur Tengah dan negara Asia, sekarang Kristianitas juga sudah semakin menurun. Maka tidak heran gereja di sana kosong. Sekarang hal itu kita tanyakan pada diri kita. Apakah kita mau orang-orang muda kita juga meninggalkan gereja? Kita nggak mau lah.
Tapi bagaimana caranya supaya gereja ini tetap menarik dan disukai oleh orang muda kita? Ini PR kita bersama. Maka biasanya kalau saya ditanya bagaimana sih ngajak OMK dalam musik liturgi, ya kita buatkan wadah untuk mereka. Misalnya dalam satu bulan ada satu misa khusus untuk OMK. Silahkan, musiknya bebas. Jadi orang tua yang nggak suka bergonjrengan begitu, sudah disosialisasikan, dia mungkin tidak akan hadir. Karena kan umat kita tuh dari A sampai Z ya. Dari yang menyukai musik gonjreng-ganjreng sampai yang sangat meditatif seperti Taizé misalnya. Nah, kalau orang tua yang nggak bisa, Romo kalau saya dengar band itu langsung jantung copot Romo. Ada juga yang begitu, itu juga bagian dari gereja. Ya, kita juga harus hargai mereka. Ya maka marilah kita buat itu supaya tetap ada wadahnya. Ya. Di tempat saya itu di wilayah paroki kami di Santo Thomas Rasul itu ada satu tempat mall. Ya, tetap Katolik, di sana ada kelompok namanya Light of Jesus Family. Mungkin ada yang pernah dengar. Ya. Itu sangat Katolik, tapi gayanya anak muda. OMK saya baik kabur ke sana semua. Tapi saya tidak mau menyalahkan, oh kenapa harus ada LOJF? Enggak. Jangan-jangan saya bicara sama seksi kepemudaan, apa yang bisa kamu lakukan supaya kita bisa lebih menarik dari LOJF? Karena pas saya ke sana juga, itu mereka menghargai misa, ada komuni, ada ekaristi, ada pengajaran-pengajaran syariat. Ini Katolik benar, tapi dikemas dengan cara orang muda gitu. Tapi hanya ada di sana, tapi kan sayang. Nah, kenapa kita enggak? Maka terus paroki kami menyiapkan misalnya dalam 1 bulan ada minggu Sabtu keempat itu misa orang muda. Mungkin silahkan dikemas dengan, tapi ya jangan sampai terlalu keluar dari pakem ya. Kita harus tetap memberikan akses, tetapi di lain pihak kita juga tetap mendampingi supaya arahnya tetap jalan yang benar begitu. Tapi itu tidak mudah karena memang dinamika dan energi orang muda itu luar biasa. Nah, menurut saya itu. Karena kalau tidak, mereka akan lari. Lebih baik mereka ke LOJF daripada ke GVCC atau ke HOTK yang sangat Protestan. Di tempat kami itu ada HOTK. Ya, yang Ibu Gloria itu. Di tempat kami juga ada GVCC. Itu sangat Protestan, dari Bethany, Bethel. Saya tidak anti mereka, tetapi mereka menawarkan sesuatu yang menarik. Dan orang muda kita lari ke sana. Nah, itu yang pertama. Tapi yang kedua, kita juga bisa terus-menerus mewartakan nilai-nilai liturgi yang baik itu kepada mereka. Karena ada juga kok lagu-lagu Katolik yang bagus-bagus. Misalnya kalau Anda dengar lagu-lagu ciptaan Putut itu kan menarik ya. Itu kan lagu gereja Katolik. Dan bahkan mulai diadopsi juga beberapa oleh tetangga kita yang beragama Protestan. Itu artinya apa? Nggak kalah menariknya juga kan lagu-lagu kita. Nah seperti itu. Jadi harus disikapi dengan wise, dengan wisdom gitu ya. Kapan saatnya memang betul-betul di tempat umum harus digunakan seluruhnya. Kapan kita bisa agak sedikit fleksibel di tempat yang khusus di mana dihadiri 90% oleh orang muda. Nah, kita gunakan cara-cara yang khusus. Ya, karena kita juga harus menghargai kelompok orang tua yang mungkin belum bisa menerima ya lagu-lagu dengan drum dan band dan sebagainya begitu. Jadi ya ini luar biasanya Katolik ini terlalu umum sehingga semuanya harus tetap dijaga dan dirawat begitu. Nanti itu tidak mudah begitu ya. Ini PR kita bersama sebetulnya, bukan PR-nya Romo Danto, bukan PR-nya seksi liturgi, tapi ayo PR kita bersama supaya anak-anak muda kita tidak lari ke tempat-tempat yang lain ya. Nomor 2, ada pembatasan dengan anak-anak kecil. Ya, itu adalah SOP dari masing-masing paroki. Kita tetap harus hargai, tetapi spiritnya sangat jelas.
Mungkin spiritnya mereka adalah tetap membangun liturgi yang skitmat, yang kusuk, yang agung. Tapi di lain pihak ada banyak anak, ini bagaimana? Nah, jalan tengahnya ada ruangan itu. Saya sendiri sebelum di Santo Thomas Rasul, saya melayani 7 tahun di Alam Sutra. Di Alam Sutra itu ada namanya ruangan kaca, ya, crying room, itu tempat anak nangis teriak-teriak. Yang kalau dari luar itu nggak kedengeran, tapi kalau di dalam itu rame, dari luar nggak kedengeran, tapi di dalam itu apa yang dari tempatnya Romo itu terdengar dengan jelas. Mungkin ada yang pernah ke gereja Laurentius atau Alam Sutra. Ya, kalau kita masuk di sebelah kanan itu kan ada ruang kaca, itu untuk anak. Jadi anak-anaknya itu supaya nggak ribut dan dia mengerti ditaruh di situ. Sebenarnya ini bentuk akomodatif ya, bentuk bagaimana mengakomodir anak-anak. Tapi apakah ini cocok dengan sekarang ya? Menurut saya ini kita harus lihat lagi, gereja harus berkembang. Ya. Karena ada juga tanda kutip dugaan kenapa orang tua cuma mau nitipin anaknya di situ, tapi dia berdoa secara kusuk dengan Tuhan. Jangan-jangan dia mau melarikan diri dari kewajibannya mendampingi anak. Bisa juga kan? Ah udahlah urusan gua sama Tuhan yang penting matang gitu ya. Anak udah urusannya yang di ruang kaca sana. Ya bisa juga seperti itu. Maka sebetulnya yang kita urus bukan anaknya, tapi orang tua sekarang. Mungkin orang tua muda sekarang juga sedang dalam gegap gempita dan gagap di dalam pola asuh anak begitu ya. Gimana sih ngedampingin anak? Kalau orang tua dulu kan ngedampingin iman anak kan sangat wise ya. Ada wisdom, ada apa. Kalau orang sekarang kan anak muda sekarang kan ada tuntutan. Dua-dua kalau di Jakarta ya harus kerja. Kalau hanya sumber dari satu aja, kebutuhan sekolah dan pendidikan yang tinggi tidak mencukupi. Lalu waktu untuk anak juga menjadi kurang gitu kan. Lalu bagaimana ini? Ya, saya suka bilang di paroki saya, jangan hanya ada bina iman anak, kalau perlu ada bina iman orang tua muda. Karena yang perlu dibina bukan anaknya, orang tuanya juga perlu dibina. Ya kan? Kenapa? Ya itu tadi contohnya, masuk ke gereja biar anaknya nggak ribut, nih kasih aja iPad. Diam kan dia, main game. Ah, mamahnya bertemu Tuhan Yesus. Anaknya ketemu setan. Nah, ini kita bingung. Ya. Nah, ini PR kita bersama ya. Karena banyak orang yang gak setuju. Enak aja orang mau bikin bina iman orang keluarga muda, orang muda. Emangnya kita kurang beriman apa? Wah, tersinggung. Ya nyatanya seperti itu. Tapi ya ini tidak mudah tentu saja ya. Harus dibicarakan karena saya yakin Dewan Paroki bersama Romo tetap memikirkan apa yang terbaik bagi parokinya. Tiap paroki beda-beda. Maka SOP-nya pun juga bisa beda-beda. Ya. Ketika saya berada di paroki baru lebih banyak orang tuanya. Ketika saya di paroki sebelumnya, wah orang mudanya banyak banget. Tinggal angkat telepon, kegiatan orang muda jalan. Ah kalau di paroki yang sekarang, anak mudanya mana? Aduh Romo nggak ada, sekalinya ada. Aduh lagi pergi ke luar negeri, sekolah. Susah gerakin. Kalau di paroki yang terdahulu tuh enak loh. Ayo bikin porseni. Wah wilayah. Ayo bikin ini, ayo bikin itu, ayo bikin lomba kor. Karena anak muda itu energinya banyak. Tapi kalau orang tua agak sulit. Mikir dulu kalau masuk angin ya kan. Mikir dulu kalau nanti kemalaman apa enggak, mikir dulu nanti yang ada yang nganterin apa enggak, ada yang jemput saya apa. Orang muda kan enggak. Nah ini loh yang membedakan. Jadi ya minta maaf, masukan-masukan saya itu tadi sifatnya sangat normatif umum. Tetapi ketika ada di kondisi real harus dikomunikasikan. Dengan siapa? Dengan Romo Paroki dan dengan Dewan Paroki. Karena mereka yang lebih mengerti policy itu lebih cocok untuk paroki ini dan sebagainya. Itu ya. Pertanyaan ketiga, tata gerak berbeda-beda setiap paroki.
Suatu hari Bapak Uskup yang sekarang ketika saya pulang dari studi liturgi, Romo tahu nggak bedanya? Dia nih cuman sambil, kan orangnya modelnya serius ya, tapi ternyata dia bercanda. Tapi bercandanya menurut saya menyakitkan ya. Nah dia bilang begini, Romo tahu nggak bedanya teroris dengan ahli liturgi? Waduh, apa nih? Ada yang tahu nggak jawabannya? Dan itu sering dibawa dia juga Bapak Kardinal di dalam homili-homili. Ibu Bapak tahu ada bedanya nggak? Katanya nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya karena dua-duanya sama-sama memaksa. Terus saya bilang, waduh ini Bapak Uskup bercanda tapi dalam banget bercandanya gitu ya. Kita yang baru lulus jadi nggak ngerti apa-apa kan langsung jadi kayak nancep gitu ya. Emang gimana sih gitu ya. Tapi intinya adalah Bapak Kardinal itu selalu mengatakan bahwa kita harus selalu punya wisdom, kebijakan. Mungkin kita orang liturgi tahu banyak macam-macam. Tapi kita tidak boleh menjadi polisi liturgi. Itu pesannya Bapak Uskup untuk saya. Tapi saya rasa ini juga berlaku bisa juga untuk kita ya. Bukannya untuk Romo Danto, tapi saya pikir untuk kita semua juga. Romo kalau bisa jangan diusahakan umat bertanya boleh atau tidak ya. Baik atau benar ya. Salah atau benar ya. Baik atau buruk. Tapi bagaimana memilih ini dengan pertanggungjawaban ini. Itu saya lebih appreciate. Itu pesan Bapak Uskup sama saya. Jadi kalau ditanya bagaimana menurut Romo, kadang-kadang kan kalau saya udah yang benar begini, oh yang benar, nanti nama saya yang dibawa. Nah, menurut Romo Danto nih, tadi yang berantem saya sama Romo Paroki gitu ya. Nah, karena sekarang saya di paroki sebagai di paroki itu lebih kenal dan lebih mengerti apa sih yang menjadi kebutuhan umat. Sekarang ya paling enggak saya tidak lagi mengatakan ini harus begitu, tapi paling-paling saya mengatakan menurut dokumen gereja PUMR, Sacrosanctum. Kan saya kan kalau itu kan selalu di belakangnya ada kutipan kan. Itu seperti ini, kita mengikuti gereja universal karena gereja kita adalah Katolik. Tetapi kalau sudah ada di lapangan, silakan konsultasikan dengan Romo Paroki. Kalau urusan keuskupan bolehlah sama saya. Ketika kemarin Bapak Paus datang gitu, yang kan paling sibuk itu kan KAJ dan KWI ya. Romo ini lagunya mana? Itu urusan kami gitu ya. Romo ini gerakannya harus bagaimana? Ini pakaian liturgi gimana? Ini mistinarnya gimana? Oh, mistinarnya boleh pakai, tapi yang boleh melayani harus yang punya jubah hitam dengan super plik. Yang enggak standar, no way gitu kan. Lalu banyak paroki pada pengen ikut, ada yang jubahnya belum standar internasional langsung pada beri. Ini gara-gara Romo Danto nih, misioner kami 16 pakaian harus kami keluarkan uang untuk siapa yang suruh? Kita cuma bilang bahwa boleh melayani di GBK kalau punya pakaian. Ya kan nggak seragam. Ada paroki yang punya, ada paroki yang tidak punya. Separuh paroki punya, separuh paroki yang nggak punya ini memaksakan diri. Karena apa? Mistinarnya pengen melayani paus. Ujung-ujungnya DPH-nya ditodong, ayo beliin. Ujung-ujungnya Romo Danto juga yang kena. No, gara-gara Romo Danto, no. Paroki harus keluar duit buat 16 jubah buat para mistinar. Ya kalau parokinya mampu, it's okay. Kalau parokinya air mata, ya udah deh, saya kena lagi. Karena apa ya? Tadi itu emang nggak seragam. Tapi masalahnya kita kan mengikuti Bapak Uskup juga. Bapak Uskup mengatakan jangan dipaksain, pakai aja yang ada dulu. Ya sudah toh, yang di paroki yang dipakai kalau ada silahkan. Kalau mau pakai, kalau udah bulukan jelek mau diganti, ganti pakai yang lebih internasional. Juga kapanpun ada uskup dari luar, paus mau dipakai ya kita punya gitu. Tapi ibu bapak tahu ya,
Saya tuh pusing setengah mati tuh ya bersama dengan Romo Riston dari KWI itu. Kenapa? Bahkan menentukan bahasa buat misa aja kita ribut. Singapura enak, dari awal sampai akhir semua Inggris. Dili enak, Timor Leste, dari awal sampai akhir semua Portugis. Papua Nugini, awal sampai akhir Inggris, karena mereka bahasa Indonesia. Pausnya minta pakai bahasa Itali. Ketika, ini rapatnya selalu nih di atas jam 10 ya, karena kan beda waktu 6 jam dengan Vatikan. Mereka bilang, sudah kami bisa pakai bahasa Itali. Kita ajukan ke Bapak Kardinal. Bapak Kardinal mereka mau misa. Enggak, ini ada di Indonesia, bahasa Indonesia. Pingpong, kita lari lagi. Menurut pimpinan kami, kami akan lebih berkenan. Kan bahasanya harus sopan. Ini kan semua petinggi-petinggi ya. Kita ini kan cere ya, jadi tendang sana tendang sini. Harus bahasa Indonesia. Wah, berapa persen orang Indonesia yang bisa bahasa Itali? Nonsen, tidak ada. Oh, kalau gitu bahasa Inggris saja. Oh, kita ngomong lagi ke Bapak Kardinal. Bapak Kardinal bahasa Inggris. Enggak, bahasa Indonesia. Balik lagi ya. Tanya, berapa orang yang di GBK bisa bahasa Inggris? Ya, paling banyak 5% sampai 10%. Karena kan itu kan wakil-wakil keuskupan. Wah, tidak ada yang bisa. Wah, bagaimana ini? Wah. Lalu untung nunsiaturanya bela kita gitu ya. Kedutaan bela kita, tapi Kardinal Raffaelli yang Dorivat itu yang suka di sebelah kirinya Bapak Uskup itu kan tingkatnya kardinal, itu kan namanya Kardinal Raffaelli. Untung dia orangnya baik, dia bantu kita. Ya sudah kalau gitu kita pakai biar nanti homilinya bahasa Itali, bacaan Injil bahasa Itali, yang Bapak Paus ngomong bahasa Itali, yang non Bapak Paus ngomong adalah bahasa Inggris. Karena Bapak Paus juga selebran utama. Dia adalah pemimpin misa, tapi bukan selebran utama. Oh, bingung kan? Karena pada umumnya pemimpin misa adalah selebran utama. Tapi ini pemimpin misanya Bapak Paus, selebran utamanya Bapak Kardinal. Kenapa? Karena Bapak Paus tidak bisa berdiri lama. Jadi doa-doa presidensial dipimpin semua oleh Bapak Kardinal. Tetapi yang sifatnya dialog-dialog oleh Bapak Paus. Homilinya Bapak Paus, pusing kita bagi-baginya itu. Sementara harus ada dua konselebran yang lain, yaitu Ketua KWI dan Wakil Ketua KWI. Bapak Uskup Bandung, Monsinyur Anton, dan Bapak Uskup Pangkal Pinang, ya, Monsinyur Sunarko. Apa yang terjadi selanjutnya? Ini misalnya gimana kemudian? Doa syukur agung pakai bahasa Latin. Oh, karena yang hadir ada 20 delegasi dari Vatikan, ditambah dari Filipina. Lalu ada 38 uskup Indonesia, ditambah 3 uskup emeritus. Ada 1 kardinal emeritus. Ditanya, bisa nggak pakai bahasa doa syukur agung bahasa Latin? Bukan Italia, Latin. Terus lalu kita datang lagi ke Bapak Kardinal. Romo, sebaiknya bahasa Indonesia. Karena 38 uskup-uskup itu semua berbahasa Indonesia. Pusing kan kita, balik lagi kita. Kardinal Raffaelli bagaimana ini? Dia bilang, no, harus bahasa Latin. Karena yang ini juga harus bisa doa syukur agungnya yang bisa dilakukan oleh tamu-tamu negara Vatikan ini, dan harusnya uskup-uskup juga bisa bahasa Latin. Ini kan uskup muda banyak yang nggak bisa bahasa Latin. Oke, akhirnya kita sepakat, Bapak Kardinal mengalah. Hanya doa syukur agung boleh. Nah, sudah, aman kan? Aman. Ternyata ada gangguan lagi, doa umat. Bapak Kardinal minta karena ini misa Indonesia, harus ada representasi suku-suku di Indonesia. 6 suku yang besar harus terwakili di situ.
Maka ada bahasa Jawa, ada bahasa Batak, ada bahasa Toraja, bahasa Flores, terakhir bahasa Papua. Ketika kita periksakan lagi, ini bahasa apa? Ini bahasa daerah, dialek. Oh, berarti bukan bahasa Indonesia. Coret. Waduh. Ada Bapak Kardinal mintanya itu bahasa daerah, mewakili. Tapi ini karena ini bukan bahasa Indonesia, coret. Lalu kita memberikan penjelasan. Bapak Kardinal Raffaelli yang terhormat, ini bahasa daerah. Bahasa ini mewakili, merepresentasi seluruh Indonesia. Karena di sini ada lebih dari 750 suku bahasa. Hah? Dia bilang, kaget, dia juga baru tahu ternyata di Indonesia ini ada 750 bahasa daerah begitu ya. Dia enggak, padahal itu kardinal loh ya. Lalu setelah kita beri penjelasan, lalu dia sebaik saya bawa di Vatikan. Di Vatikan baru diputuskan boleh. Tapi capek kita loh, ini bontakan itu rapatnya itu ya. Kita ada kali 3-4 kali rapat malam, selalu malam melalui Zoom. Tetapi yang hebat apa? Di antara 4 perjalanan Asia Pasifik itu, Bapak Paus paling berkesan dan paling berkenan adalah di Indonesia. Tepuk tangan dong ya. Kenapa? Satu ya, dia melihat antusiasme umat luar biasa. Viva il Papa, Viva Papa Francisco, itu tuh buat dia luar biasa. Orang dibanding di Singapura ya enggak itulah. Di Timor Leste itu juga sebenarnya, tapi tempatnya itu enggak memadai ya, karena kan di pinggir pantai. Di Papua Nugini juga tidak sehebat dan apalagi di Indonesia pakai lebih dari 6 bahasa. Ada Indonesia, Itali, Latin, Inggris, dan 6 bahasa daerah yang lain. Ini campur-campur, ini mewakili ya, ini namanya Katolik. Mewakili seluruh negeri dan dunia, urbi et urbe. Jadi Ibu Bapak, dari pengalaman saya kedatangan Paus, aduh saya jangan terulang lagi deh. Capeknya ampun, amit-amit jalan bayi setelah jalanan ya. Tetapi setelah saya refleksikan, luar biasa. Ini Gereja Katolik Indonesia. Memang betul kalau Bapak Paus itu sangat terkesan di sini. Itu karena kita mewakili ya, bagaimana suku-suku. Dan puji Tuhan ya, itu penuh loh. Padahal kan dari keuskupan yang jauh-jauh itu misalnya dikasih 10.000, ya yang datang cuma 100, 200. Tapi akhirnya keisi juga oleh paroki-paroki di KAJ, Bogor, dan Bandung. Sementara yang jauh-jauh itu ya orang-orang Flores lebih senang ke Dili. Orang-orang Papua Barat, Indonesia lebih senang ke Port Moresby. Orang Batam, orang Medan lebih senang ke Singapura. Jadi isinya orang Indonesia juga sebetulnya ya, banyak dari kita. Ya itu mau menunjukkan yang tadi nomor 2. Jadi tata gerak itu bisa berbeda, tetapi ketika di internasional semua sama. Ya. Nomor 4, bagaimana sikap dalam menghormati Ekaristi? Ya tadi apakah menunduk, apakah yang kalau dokumen mengatakan kita memandang wajah Allah, berarti kita menatap. Tapi kalau menunduk salah nggak Romo? Nah, harus lihat konteksnya. Kalau menunduk buat orang Timur, itu juga sikap hormat. Orang datang kepada raja, itu nggak menantang berdiri. Raja apa lo gitu ya. Tapi menunduk ya. Atau hamba, babu, kacung, itu kalau ketemu tuannya kan juga nggak melihat. Kalau melihat kurang ajar ya, ngajak berantem. Nah, kan nggak. Nah, maka ya kita tidak bisa bilang boleh atau tidak, itu konteks budaya kita seperti itu. Jadi saya tidak bisa bilang nggak boleh, enggak. Ya karena itu konteks budaya kita begitu ya. Apakah boleh minum? Nomor 5, apakah boleh minum saat misa? Ya tadi ya tetangga yang minum. Saya rasa ini tinggal bagaimana cara kita berkatekese. Ya setelah misa kita ajak omong baik-baik, tidak bersifat menggurui ya. Anda sudah tahu ya, kita berdialog lah ya. Dan rasanya kalau orang bisa menerima apa yang menjadi masukan, ya itu katekese yang paling manjur.
Tapi kalau kita sudah mulai dengan sesuatu yang menggurui, merasa hebat, orang dari siapa lo hebat, di atas langit masih ada langit nih, gitu ya. Orang bisa tersinggung, lalu akhirnya nggak sampai pesannya, sayang. Jadi ya harus hati-hati juga dalam menyampaikan berkatekese kepada orang-orang lain di sekitar kita. Ya, jadi problemnya bukan boleh minum atau enggak, tadi kan udah jelas puas, tapi bagaimana, mungkin emang bisa jadi dia sakit ya kan. Ada orang yang dikit-dikit harus tenggorokannya ini, nggak bisa minum permen, dia harus minum, bisa juga kan. Jadi kita tidak boleh kalau orang muslim bilang suujon ya. Tapi bagaimana itu berkatekese dengan baik, dengan menarik dan diterima oleh orang lain. Nah, saya rasa itu yang bisa saya berikan. Sekali lagi terima kasih. Ya, mohon maaf tidak bisa lanjut ya. Saya akan melanjutkan ke satu gita. Saya di Samadhi. Jadi ibu bapak sekalian ini promosi sedikit boleh ya. Mohon izin. Di Samadhi itu ada namanya sekolah satu gita ya. Satu gita kepanjangan dari Pusat Musik Liturgi Keuskupan Agung Jakarta. Ya, isinya adalah bagaimana melatih pemazmur, kor, dirigen untuk membantu paroki-paroki. Tapi tempatnya agak jauh di Samadhi. Dan kita sedang berproses, ini baru 1-2 tahun jalan ya masih banyak perbaikan-perbaikan lah. Seperti itu ya, saya harus ke sana karena nasibnya sekarang ada di sana ya. Sedang ada renovasi di mana? Samadhi dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan dan terima kasih atas undangannya. Terima kasih sekali lagi, berikan tepuk tangan buat Bapak. Terima kasih ya Pak Reza.